Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tika Rahmadani dengan NIM 2305076022 dari kelas A. Pada video keempat saya akan membahas tentang pendekatan pembelajaran. Kata pendekatan secara harfiah merupakan kata dari bahasa Inggris yakni approach yang berarti jalan, tindakan, mendekati, atau penghampiran. Sedangkan kata pembelajaran merupakan terjemahan dari kata instruction yang berartikan pengajaran atau pembelajaran. Dalam pembelajaran terdapat dua kategori pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada peserta didik. Yang kedua ada pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru. Fungsi dari pendekatan pembelajaran yang pertama menjadi penilai sekaligus mengevaluasi hasil-hasil dari pembelajaran yang telah dicapai. Yang kedua sebagai pedoman umum dalam menyusun tahapan-tahapan pada metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang ketiga menunjukkan garis-garis rujukan dalam perancangan pembelajaran. Yang keempat menganalisa masalah-masalah yang terjadi pada saat pembelajaran. Dan yang kelima, membantu dalam penilaian dari hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan. Selanjutnya, strategi pendekatan pembelajaran. Menurut J.R. David dalam Sanjaya, strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang disusun untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Neyman dan Logan atau Abin Samsudin Makmun pada tahun 2003 mengemukakan 4 unsur strategi dari setiap usaha, yaitu yang pertama ada mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil dan sasaran yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. Yang kedua, mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama. Yang ketiga, mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh sejak titik awal sampai dengan sasaran. Yang keempat, ada mempertimbangkan dan menetapkan tolak ukur dan patokan ukuran. Selanjutnya ada jenis-jenis pendekatan pembelajaran. Yang pertama ada pendekatan quantum teaching, yaitu pendekatan yang orkestrasi bermacam-macam interaksi yang ada di dalam dan di sekitar momen belajar. Jadi pendekatan itu pendekatan yang dilakukan saat pembelajaran sedang berlangsung. Jadi kita mendekatkan diri dengan peserta didik itu saat pembelajaran berlangsung. Yang kedua ada pendekatan multiple intelligence. Pendekatan pembelajaran multiple intelligence yang dalam bahasa asingnya disingkat menjadi MITA diciptakan tempat untuk siswa menggambarkan pengetahuan awal dan untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada pendekatan e-learning, merupakan salah satu pendekatan pembelajaran dengan menggunakan jasa bantuan perangkat elektronik, khususnya perangkat komputer. Yang keempat ada pendekatan belajar aktif, yaitu model pembelajaran yang menggunakan aktivitas belajar siswa melalui diskusi kelompok, diskusi kelas, eksperimen, dan demonstrasi dalam menemukan konsep baru. Yang kelima ada contextual teaching and learning. Ini adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata. Yang keenam ada pendekatan belajar berbasis sekolah. Pendekatan ini menggunakan masalah sebagai langkah awal untuk mendapatkan pengetahuan baru. Selanjutnya ada pendekatan belajar kooperatif, yaitu program atau petunjuk strategi mengajar yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Yang kedua ada pengorganisasian peserta didik peserta didik atau mahasiswa. Pengertian pengorganisasian. Dalam Kamus Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa organisasi adalah kesatuan yang terbentuk karena penggabungan dari beberapa orang dan sebagainya dalam suatu perkumpulan yang mempunyai tujuan tertentu atau kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Adapun pengertian peserta didik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
konsep pengorganisasian pembelajaran yang Peter Senge dalam Adi Yusuf mengemukakan bahwa organisasi belajar sebagai suatu disiplin untuk mengembangkan potensi kapabilitas individu dalam organisasi yang dikenal dengan fit disiplin sebagai berikut. Yang pertama ada berpikir sistem, yang kedua ada penguasaan pribadi, yang ketiga ada pola mental, yang keempat ada visi misi bersama, dan yang terakhir ada belajar beregu. Strategi pengorganisasian pembelajaran. Menurut Kistono pada tahun 2009, strategi makro dalam organisasi belajar yaitu kapabilitas belajar, yaitu meliputi informasi verbal, keterampilan intelektual, strategi kognitif, sikap, keterampilan motorik, yaitu kondisi belajar, peristiwa, dan pengorganisasian pembelajaran. Yang kedua ada strategi makro dalam organisasi belajar, yaitu ada hierarki belajar, analisis tugas, substantif sequence, kurikulum spiral, teori skema, web paging, dan teori evaluasi. Kemudian ada hubungan antara strategi, tujuan, dan metode pembelajaran. Hubungan antara strategi, tujuan, dan metode pembelajaran digambarkan sebagai suatu kesatuan sistem yang bertitik tolak dari penentuan tujuan pembelajaran. Pemilihan strategi pembelajaran dan perumusan tujuan yang kemudian diimplementasikan ke dalam berbagai metode dan teknik yang relevan selama diimplementasikan ke dalam berbagai metode dan teknik yang relevan selama proses pembelajaran berlangsung. Strategi pembelajaran terdiri atas 5 komponen utama yang saling berinteraksi, yaitu kegiatan pembelajaran pendahuluan, penyampaian informasi, partisipasi peserta didik, tes, dan kegiatan lanjutan. Itu saja mungkin materi tentang pendekatan pembelajaran dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di pembahasan kelima. Bye-bye.